Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pernahkah kita mengalami sakit? Pernah ya? Kalau orang sakit itu biasanya berobat atau dibiarkan? Berobat. Apa tujuan berobat? Ingin sembuh. Hadirin, sebuah kenyataan yang lumrah manusiawi adalah ketika sakit berobat, dan berobat itu berharap kesembuhan. Tentu ini bukan suatu kesalahan. Ini memang sebuah ikhtiar. Nah, hadirin, ketika kita sakit berobat ingin sembuh, itu sebuah hal yang manusiawi dilakukan oleh seseorang dan itu dibenarkan. Yang menarik adalah dalam satu hadis Nabi, ada seorang sahabat perempuan, sahabiah, itu ternyata dia tidak memilih sembuh. Ketika ditawarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika dia sakit, dia tidak memilih sembuh, tapi dia memilih yang lainnya. Hadirin, hadisnya ini hadis ini cukup panjang, tapi lihat di bagian yang saya berikan warna berbeda. Ketika seorang sahabat Nabi, sahabat perempuan, sahabiah, datang pada Nabi mengeluhkan sakitnya, ya Rasulullah, aku sakit ayan. Waktu itu gambarannya. Kemudian doakan aku akan sembuh. Minta doakan Nabi agar sembuh. Ini tentu sebuah hal yang manusiawi. Kemudian ternyata Nabi memberikan dua pilihan. Apa pilihannya? Pilihan pertama adalah kamu sabar dengan sakitmu, kamu akan mendapatkan surga. Atau pilihan kedua, akan aku doakan dan Allah akan memberikan kau kesembuhan. Hadirin Allah, apa pilihannya tadi? Diajak milih sabar dan itu akan menjadikan dia masuk surga, ataukah tetap minta kesembuhan, tetap minta didoakan Nabi dan dia akan mendapatkannya. Hadirin, ternyata sahabiah ini tidak memilih untuk sembuh. Beliau ternyata milih untuk pilihan pertama. Apa itu? Bersabar
dan itu akan menjadi jalan dia masuk surga. Hadirin Allah, inilah yang menarik. Di saat banyak orang sakit ingin sembuh, di saat orang banyak ikhtiar macam-macam, mulai yang masuk akal sampai nggak masuk akal, ingin sembuh, ternyata dulu pilihan yang semacam ini justru yang dipilih adalah untuk tidak sembuh, tetapi milih untuk bersabar, dan itu menjadikan masuk surga. Hadirin Allah, saya berikan sebuah quote mengawali kajian kita ini. Terkadang kesembuhan adalah tipu daya setan. Saya awali dengan sebuah cerita. Ini kejadian nyata, tidak jauh dari tempat kita ngaji hari ini. Itu ada seorang yang sakit ceritanya. Beliau sakit sudah parah. Beliau sakit sudah berobat, hampir semua yang disampaikan orang dilakukan. Kalau istilah orang Jawa itu tepung gelang. Tahu tepung gelang apa itu? Ya, sak ketemu nih usaha sampai mumet. Semua dilakoni. Kemudian apa yang terjadi? Tidak menemui kesembuhan sampai pada titik akhirnya. Pada kasus ini dia sembuh setelah bertemu dengan seorang dukun. Hadirin rahimakumullah, dia tidak sakit lagi. Keluhan badannya, keluhan panasnya tidak ada sudah. Tapi apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak sholat. Kenapa? Karena si dukun mensyaratkan dia untuk memelihara anjing hitam 5 ekor dan harus memandikannya pagi dan sore setiap hari. Walhasil dia tidak sakit, memang sudah hilang sakitnya, tapi hilang juga imannya barangkali, hilang juga akidahnya barangkali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka disinilah kadang-kadang ternyata kesembuhan itu bisa menjadi bentuk tipu daya. Ada yang bertanya itu, Ustaz, bagaimana itu ceritanya kok kayak begitu? Kami sampaikan, kalau dari sudut pandang kami sebagai seorang terapis, itu gambaran kerjasama antara, ibarat kerjasama antara sing nguncalni paku sama tambal ban, kan? Kenapa? Setelah digiring masuk ke perangkapnya, sudah nggak sakit lagi, memang sudah masuk perangkap kok. Hadirin, tentu kita doakan saudara kita itu diberikan Allah hidayah untuk kembali pada Islam, dan kita jadikan pelajaran. Dan hari ini perlu kita fahami bahwasannya sembuh itu bukan segalanya. Maka temanya adalah ternyata sembuh itu bukan tujuan. Hadirin Allah, pembahasan kita saya bagi 3 seperti biasa. Insya Allah kita akan membahas tentang hikmah sakit, kemudian tentang wajibnya ikhtiar, dan yang terakhir adalah pilih sembuh atau surga. Hadirin, semua berawal dari sini. Semua berawal dari hidup kita ini. Maaf, hidup kita ini punya tujuan, bukan? Punya tujuan kan? Apa dong tujuannya? Dalam? Apa tujuannya hidup kita ini? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan begitu kan? Kita minta kan? Jadi kalau doa kan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ingin di dunia dapat kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dapat kebaikan.
wa qina adzabannar, dan tidak tersentuh api neraka. Kita ingin dunia sukses, akhirat selamat, kan begitu. Kalau jenengan pilih, misalkan suruh pilih mana? Dunia rugi, akhirat untung, atau akhirat dunia untung, akhirat rugi? Saya setuju pilihan ketiga, ya kan? Kalau bisa dunia sukses, akhirat untung, gitu kan? Itu masalahnya. Hadirin, hidup ini kita punya tujuan. Di saat yang sama, hidup ini waktunya semakin hari semakin habis. Betul. Umur kita ini ketika semakin bertambah, hakikatnya adalah jatah hidup kita semakin berkurang. Saya sering mengingatkan pada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, kalau kita tanya kepada teman kita, mestinya bukan umur berapa, bukan umur berapa, tapi tinggal berapa. Jadi kalau tanya, Mas, kari piro? Bu, kari piro? Hadirin, kenapa? Kita perlu tahu tujuan kita dengan waktu yang semakin pendek harusnya semakin jelas. Kayak panjenengan misalkan berangkat ke Surabaya, diprediksi perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya butuh waktu 1 jam misalkan. Mestinya kalau sudah berjalan waktu setengah jam, itu kan mestinya sudah setengah perjalanan, kan? Betul. Kalau waktu berjalan setengah jam, sedangkan kita masih di terminal Kertajaya, ada yang salah nggak itu? Kan begitu. Harusnya semakin habis waktu, semakin dekat dengan tujuan. Semakin habis waktu, semakin dekat dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan begitu. Semakin habis waktu, harusnya semakin jelas dong kita ini surga apa enggak, kan gitu. Hadirin, tentu dengan doa semoga kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang perlu kita sadari, ini masalah. Karena ketika kita dalam perjalanan hidup, itu ada hal-hal yang justru menjauhkan kita dari tujuan hidup. Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita menemui hal-hal yang justru itu menjauhkan kita dari tujuan hidup. Tujuan hidup tadi mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kalau kita suruh milih, nggak ada pilihan pokoknya, kalau bisa tetap dunia akhirat bahagia. Nah, ada hal-hal yang ternyata justru menjauhkan kita dari tujuan itu. Maka seperti kasus ini, ketika dia sakit, harusnya sakit itu mendekatkan dia kepada ridho Allah, mendekatkan dia kepada akhirat yang baik. Tidak justru malah gara-gara kepingin sembuh semakin jauh dari tujuan hidup. Justru hanya karena semata hilang sakitnya, kemudian dia merelakan semuanya hilang akhiratnya. Tentu sekali lagi ini tidak sedang meremehkan ikhtiar, tapi mari berikhtiar dengan benar. Itu kata kuncinya. Hadirin Allah, maka tinggal berapa harusnya semakin hari semakin dekat dengan Allah. Semakin hari harus semakin sesuai dengan contoh Rasulullah. Hadirin, ada sebuah pilihan tadi ya. Tentu ini lagi-lagi memang tidak mudah, dan itulah yang ditunjukkan oleh sahabiah tadi ketika disuruh pilih sembuh tapi belum tentu surga, atau pilih sakit tapi jelas surga. Kalau jenengan suruh pilih kira-kira
Nah itu sing angel panjenengan. Ada pilihannya lagi. Itu manusiawi, berarti manusia biasa emang kan. Hadirin, ini masalahnya. Ketika kita di persimpangan harus memilih di antara dua ini, maka bayangkan kasus tadi, seorang sahabiah tadi, seorang yang wanita hitam legam kulitnya, yang digambarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia adalah ahli surga. Ternyata dia rela memilih yang jelas-jelas saja. Dia milih untuk bersabar dan itu jelas mengantarkan ke surga. Tentu pilihan ini tidak mudah. Karena kalau zaman ini orang-orang kira-kira bahkan menjual iman sekalipun is okay hanya karena ingin sembuh. Pernah dengar betul kasusnya ada yang sampai datang ke Jombang, apa itu? Siapa? Sampai rela minum air apa? Habis mandinya, astagfirullah. Itu kan air keceren. Ya Allah, diminum karena dianggap itu berkah, ya kan? Sesuatu yang sangat tidak masuk akal dilakukan hanya untuk sebuah kata sembuh. Hadirin Allah, maka berhati-hatilah karena ternyata sembuh pun bisa menjadi tipu daya setan. Hadirin, mari kita berdalam tentang hikmah sakit. Yang pertama, sakit adalah saat dosa berguguran. Sakit itu saat dosa berguguran. Di mana dalilnya? Dalam hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 24496 dengan derajat sahih. Monggo Mas. Dari Aisyah, dari Nabi bersabda, tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau lebih dari itu, melainkan hal itu menjadi penghapus dosa baginya. Nah, lihat terus kalian. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau lebih dari itu. Tertusuk duri saja, ternyata dengan itu Allah berkenan untuk menggugurkan dosanya. Kalau tertusuk duri saja bisa menggugurkan dosa. Lantas bagaimana dengan orang sakit panas, demam misalkan, dan demamnya tidak tanggung-tanggung? Kalau istilah sekarang apa? Awak anas, apa? Hilang. Kan double-double itu kan, badan panas, kepala pusing, ya kan, gigi cekot-cekot, tanggal tua lagi, aduh ya Allah, stres sudah kan, bayangkan coba. Kalau kena duri saja bisa rontok dosa, terus bagaimana kalau double-double tadi? Bagaimana kalau double-double tadi? Hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi ada lagi adzamal jaza ma'adzamal bala. Adzamal jaza ma'adzamal bala. Besarnya pahala itu berbanding dengan besarnya musibah. Maka semakin berat apa yang ditimpa, apa yang dirasakan oleh seseorang, maka sungguhnya ketika dia bersabar akan semakin banyak dosa yang rontok, semakin banyak yang habis. Dan saya bicara tentang rontoknya dosa, itu kira-kira jenengan milih yang rontok jangan banyak-banyak atau kalau bisa yang banyak? Kan begitu. Ayo pilih mana kira-kira? Bicara rontoknya dosa, milih jangan banyak-banyak yang rontok atau kalau bisa rontok semua? Nah, semua ya. Padahal tadi besarnya pahala berbanding besarnya musibah. Ya. Sekarang pilih mana? Sakit yang ternyata dia bisa menghapuskan dosa, menggugurkan dosa, pilih mana? Sakit biasa atau sakit parah?
Pemalik kain. Kan begitu tadi kan. Kalau bicara pahala, bicara gugurnya dosa, kita pilih yang banyak dosanya habis, gitu kan? Padahal jelas tadi dosanya yang fadilah yang besar tadi itu berimbang dengan beratnya ujian. Maka kira-kira kalau kita pilih lebih banyak dosa yang berguguran, maka berarti harusnya ketika kita diuji dengan sakit, siap-siaplah untuk lebih ridho, karena saat itu dosa kita semakin banyak dihapuskan. Terus Budi, kira-kira Bu, pilih mana? Sakit biasa apa sakit yang parah Bu? Ya Allah, tentu kita semua mohon pada Allah, semoga dengan Allah kesehatan nih, kesehatan dohir dan batin kita. Semoga keluarga kita sehat semua, amin. Anak-anak kita juga sehat, sehat dohir, sehat batin, dan tetap kita juga mendapatkan apa? Ampunan Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin, maka ketika kita menghadapi sakit, ini salah satu fadilahnya. Ketika kita sakit adalah saat di mana Allah sedang menggugurkan dosa kita. Ketika kita sakit adalah saat di mana Allah menghapuskan dosa kita. Dan ini jelas sekali dalilnya. Ada lagi. Ketika sakit adalah saat di mana selain dihapuskan dosa, diangkat derajatnya. Ini dalilnya. Monggo Mas Gun. Rasulullah tidaklah seorang muslim bertusuk duri atau lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Baik. Kalau tadi menghapus dosa saja Pak, ini dapat dua loh. Dapat dua pahala, dapat dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Jadi gimana Bu, kira-kira Bu, kalau sakit ingin sembuh atau ingin hilang dosanya? Halo? Jadi gimana? Ada juga hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan ya, walaupun kemudian memang para ulama hadis ada yang masih mempertanyakan karena mungkin belum nemu apakah itu hadis sahih atau tidak. Itu adalah begini penjelasannya, tapi ini sudah diungkapkan oleh para ulama juga. Sakit sehari itu menghapuskan dosa setahun. Sakit sehari menghapuskan dosa setahun. Berarti kalau yang sakit 2 hari 2 tahun. Kalau seminggu setahun. Itu bisa habis dosa itu Bu, ya. Tentu ketika kita ridho. Tentu ketika kita ridho dalam sabar, senantiasa menerima dengan husnudzon apa yang menimpa pada diri kita. Hadirin Allah, itu fadilah pertama. Sakit adalah saat dimana Allah menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Jadi gimana Bu? Pilih dosa yang rontok sedikit atau banyak? Banyak. Berarti kalau sakit ingin cepat-cepat sembuh atau dinikmati aja? Nanti kita bahas di bagian akhir ya. Jangan sampai kemudian nanti sakit panas, Pak, ayo rumah sakit Pak. Oh, katanya Ustadz itu semakin banyak. Terus Kak minum obat, Kak obat. Tentu itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Nanti kita bahas di bagian akhir. Hadirin Allah. Jadi fadilah pertama adalah
dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Yang kedua, ketika sakit itu adalah saat Allah kangen sama kita. Jadi kalau sakit atau kena musibah apapun, itu adalah saat dimana Allah kangen sama kita. Ngerasa betul dikangeni Allah itu? Nggak kerasa. Lihat dalilnya nih. Bahwasannya musibah adalah sapaan Allah untuk kita. Lihat ayatnya di surat As-Sajdah, surat 32 ayat 21. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin, lihat tafsirnya dulu. Nih tafsirnya, tafsir Al-Muyassar. Dan kami pastikan akan menimpakan kepada orang-orang fasik yang mendustakan itu siksa-siksa dunia berupa ujian, cobaan, dan musibah sebelum siksa besar di hari kiamat nanti, di mana di sana mereka akan disiksa di neraka jahanam dengan harapan mereka akan kembali dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Hadirin, gambarannya begini. Gambarannya misalkan ibu-ibu ditinggal sama bapaknya anak-anak, dinas luar. Ditinggal apa? Dinas luar. Tidak tanggung-tanggung bu, dinasnya di sana 1 bulan penuh. Dinas di luar apa? 1 bulan penuh. Kemudian qadarullah, daerah tempat dinas luarnya suami itu jauh dari jaringan seluler, dihubungi tidak bisa, tidak telepon-telepon juga, ya kan? Nah, dalam kondisi dak-dikduk begitu, ternyata suami nelpon, dapat seminggu nelpon ternyata. Kira-kira pertanyaan panjenengan seperti apa? Mungkin pertanyaan salah satunya begini, ya kapan mulai nih? Kan begitu betul? Iya kan? Kapan mulai nih? Kenapa? Karena jenengan kangen, segera ketemu, gitu kan? Sehingga tanya kapan mulai nih? Apa terus ya mungkin begini? Pas telepon sudah ditunggu, dapat seminggu nggak telepon, sekali telepon terus jenengan langsung jawab begini, Pak, wis gak usah telepon, terus no, tutup no, sak bener-bener. Tentu nggak begitu. Kenapa? Karena orang kangen itu pasti tanya kapan baliknya, gitu kan? Orang kangen itu tanya kapan baliknya. Lihat ini, Allah ketika seseorang itu dalam kondisi fasik, dalam kondisi apa? Jauh dari Allah, dalam kondisi banyak dosa, ternyata Allah ingin kita kembali. Allah kemudian seperti menyapa kita agar kita kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sakit itu bagian dari sapaan ini. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Allah seperti jawil sama kita. Kita dijawil. Mbak Yu nang balik kadoan oleh mlaku. Mbak Yu kadoan kengetanen kurang ngulon. Kita dijawil. Kenapa kok Allah sampai jawil begitu? Allah ingin kita kembali. Maka boleh saya katakan, kalau Allah ingin kita kembali, seperti tadi, Allah sedang kangen sama kita. Hadirin Allah, sampai di sini nyantol betul. Bapak nyantol. Maka ketika kita sadar sakit itu adalah saat dimana Allah kangen sama kita, saat dimana Allah ingin kita kembali dekat dengan Dia, kira-kira
Kalau sakit ingin cepat-cepat sembuh atau dinikmati dulu? Nah, ini ada pertanyaan ini. Hadirin, disinilah kadang-kadang kita perlu memahami. Kadang kita suudonnya dulu, ya kan? Kita suudonnya dulu kadang-kadang. Lah iya, kurang apa awak dhewe iki, ya? Wis sholat, ya? Wis ngaji. Adik ngaji al-basit bendino bisa. Kurang piye coba? Kok cek lo? Hadirin rahimakumullah, kita memandang dengan suudon. Maka ayo, dengan kita memahami hikmah sakit, kita lebih husnudzon kepada Allah. Ternyata sakit itu apa tadi yang pertama? Saat dimana Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, saat dimana Allah sedang kangen sama kita. Hadirin, Bapak Ibu rahmatullah, lihat lagi nih. Ini hadis Nabi. Bahwasanya ketika kita dijauhin sama Allah, Allah senang sekali kalau kita segera balik kepada Allah. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, monggo Mas Bang. Sesungguhnya Allah itu begitu bergembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Hadirin, coba bayangkan, kita kehilangan barang penting sekali, kehilangan barang yang penting sekali. Kemudian setelah kita mencari hampir 2 hari, stres sudah, barangnya penting, kan? Surat tanah, kan? Mau dijual surat tanah ketelisut, waduh. Padahal sudah kebayang-bayang, ya kan? Kebayang-bayang duit, kan? Ternyata suratnya ketelisut. Susah kita nyari, 2 hari 2 malam nggak tidur, susah, sumpah, loh. Ternyata tiba-tiba anak kita nemukan, mah, nang sore bantal, mah. Ketemuan ternyata. Kira-kira seneng apa sopeneng jadinya? Sopeneng. Maka gambarannya digambarkan seperti seseorang yang kehilangan kudanya, untanya, yang di situ perbekalannya penuh. Di tanah yang lapang, yang luas, di tengah gurun, kehilangan kuda tunggangan, sak perbekalannya. Tentu susah luar biasa. Dalam kondisi susah, kemudian datang itu kuda atau unta kita dengan tetap lengkap, perbekalan masih ada. Seneng apa seweneng? Seweneng. Hadirin, lihat tadi urutannya. Kalau tadi kita paham, sakit adalah salah satu cara, salah satu jalan Allah jauhil kita tadi agar kembali kepada Allah, maka di hadis ini menjelaskan prioritasnya. Apa prioritasnya? Ternyata yang Allah inginkan bukan jenengan tambah sembuh, bukan itu hanya bonus. Yang Allah inginkan adalah segera bertobat. Hadirin, maka ketika kita sakit, duluan mana? Prioritas mana? Cepat sembuh atau cepat tobat? Sembuh. Ya kan? Lihat di sini ternyata kita ini seperti barang hilang. Dan saat bertobat seperti ketemu kembali, dan Allah sangat bahagia dengan datangnya kita, dengan tobatnya kita. Maka yang prioritas ternyata memang bukan sembuhnya, tapi segeralah bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita rujuk ke tadi, contoh kasus tadi, seseorang sampai merelakan dirinya jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam meninggalkan ibadah wajib hanya demi sebuah kata namanya sembuh, tentu sebuah kesalahan yang besar.
Semestinya kita prioritasnya bukan sembuhnya, tapi taubatnya. Hadirin Allah, ada orang itu sampai nyari air di 7 sumur. Wah, adik dibumbui dengan cerita mistis lagi kan? Yo mang bae muni ngono kan? Nek gak ngono gak waras-waras. Kira-kira kalau kita memahami kalimat itu, kira-kira kalimat ini kalimat yang membahayakan akidah bukan? Bagian akidah. Maka lebih baik amankan akidah kita, karena itu yang akan kita bawa pulang ke akhirat. Masalah sakit sama sembuh kita tetap ikhtiar, serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini ada hadis yang cukup panjang tapi menjelaskan yang tadi, kita tidak mengulang. Sudah ada ya? Oh ya Allah, kita lihat dulu ya. Baik. Yang ketiga, saat sakit adalah saat pintu ijabah doa dibuka. Jadi ada 3 sudah ketemu. Yang pertama tadi apa? Saat sakit adalah saat dosa dihapuskan, saat perguguran dosa dan diangkat derajat kita. Yang kedua, saat Allah ingin dekat sama kita. Luar biasa itu, ya kan? Jangan dikangeni bupati aja sudah deg-degan kan? Di WA, Kang Mas, kapan mau aku kangen nggak sampean? Bupati, oh luar biasa. Bayangkan kalau presiden, ya, WA begitu. Ini Allah, pemilik surga, kangen sama jenengan. Luar biasa betul ini. Luar biasa banget. Nah, yang ketiga ini saat pintu ijabah doa dibuka. Hadirin, lihat ayatnya. Monggo Pak Sugeng. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Hadirin, ketika kesusahan datang, Allah mempersiapkan untuk mengijabah doa kita. Nun sewu, kalau panjenengan sakit, disikno pundi? Disikno ndongone napa disikno sambate? Ngoten lho saya. Padahal saat itu doa jenengan makbul loh. Doa jenengan mudah dijawab Allah loh. Kan mestinya ketika kita sakit, misalkan sakit pusing misalkan, wah ini pas waya itu diterima, langsung banyak doa, minta rezekinya lancar, kan? Minta anak istrinya apa nurut-nurut, kan? Gak di situ sambate, kenapa ya kok mercing aja pang, karena itu ngeluh. Di sana sambate, minta sama Allah, ini pas doa udah diterima loh. Hadirin Allah, maka manfaatkan ketika musibah yang bernama sakit atau musibah yang lain, itulah saat Allah membuka pintu ijabah doa. Ini ada hadis Nabi dari Ummu Salamah, bahwasanya ketika respon kita tepat, maka dapat ganti lebih baik. Hadirin Allah, ini ceritanya Bunda Ummu Salamah itu meninggal suaminya. Abu Salamah meninggal dalam perang. Kemudian beliau ingat dengan doa yang diajarkan Nabi. Ketika kena musibah langsung doa. Habis mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambah doa. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Itu lihat ayat, oh nggak kelihatan ya? Kurang gitu ya. Nih, ini saya ini. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Wakhlif atau wakhluf li khairan minha.
Beliau baca doa ini. Setelah suaminya meninggal, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian doa ini. Apa yang terjadi? Lihat pengakuan beliau. Beliau menyampaikan ketika terjadi seperti itu, beliau kemudian menyampaikan ini. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah suamiku wafat, aku pun mengucapkan doa sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan padaku. Tadi doanya, maka Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah SAW. Jadi beliau suami meninggal, suaminya namanya Abu Salamah. Kemudian beliau doa ini, ternyata Allah berkenan memberikan ganti yang lebih baik. Dapat suami baru, ternyata bukan tanggung-tanggung. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apakah musibah ini harus sudah mati, Ustaz? Kayak ngebet banget Ustaz. Hadirin, kita bisa gunakan doa ini, tidak harus tunggu orang mati. Musibah apapun bisa kok. Musibah apapun bisa. Pokoknya sengkring, ya, anti sengkring itu kan musibah. Jadi dengan doa itu bisa doa. Makanya Bu nanti kalau pas sahabatnya larek gegeran langsung doa Allahumma ajurni fi musibati. Ini bukan minta ganti Pak Bu. Mungkin bukan ganti orang, tapi ganti sifatnya, ganti perilakunya, kan gitu kan? Bapak jangan sensi dulu Pak, gitu kan? Sama juga nanti ketika ibunya anak mulai cerewet, bapaknya anak langsung dulu ini, Allahumma ajurni fi musibati. Ibu-ibu jangan sensi dulu, wah gara-gara rusak banget jadi gini itu. Karena beliau berharap lebih baik, gitu kan? Maka yang diinginkan adalah ganti lebih baik. Hadirin Allah, yang keempat yaitu pahala besar. Ketika sakit, Allah memberikan pahala yang besar. Tadi sudah kita tahu juga apa tadi Bu? Saat sakit adalah saat dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Yang pertama. Yang kedua, saat sakit adalah saat Allah ingin dekat sama kita. Yang ketiga, saat sakit adalah saat pintu ijabah doa dibuka. Kalau jenengan nyambangi orang sakit, jenengan doakan betul. Ustaz, yang harusnya doakan dia Ustaz, dia dijabah doanya loh. Terus datang dia mau cak kabari, mau kabeh ini, coba aja utang wakilnya. Tentu tidak begitu. Kita doa untuk kesembuhan beliau kan itu sunnahnya begitu. Perkara kemudian kita doa dia aminkan oleh dia, itu juga bagian dari kebaikan dia. Karena saat itu pintu ijabah doa dibuka bagi dia. Hadirin Allah. Nah, yang keempat adalah ketika sakit adalah saat Allah menyiapkan pahala besar untuk kita. Lihat nih ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 156-157. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin, ketika orang sakit atau musibah apapun, kemudian jenengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata ada rahasia di situ. Allah menyebutkan ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang kayak begitu, yang kalau kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
itu dia akan mendapatkan sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Dapat dua. Sholawatum mir rabbihim, sholawat dari Tuhannya, dan rahmah. Maka sering saya sampaikan dalam Al-Quran, yang diberi sholawat oleh Allah itu tidak hanya kan Nabi memang, tidak hanya kan Nabi, tapi juga ini orang yang bersabar. Tapi beda kalau dalam kalimat yang untuk Nabi Muhammad itu yusholluna ala nabi terus menerus. Kalau ini sholawatum mir rabbihim itu bentuknya tidak bentuk terus menerus. Maka kalau jenengan habis kena musibah, ucap ini dapat sholawat. Tapi setelah itu 1 jam berikutnya sambate muncul. Terakhir gak dapat lagi sudah. 1 jam pertama sih sabar, 1 jam berikutnya membuat metu kabeh, ya kan? Maka bertahan dalam kesabaran, itu akan mendapatkan sholawatum min rabbihim wa rahmah, dan rahmah. Nah, kita lihat tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan sholawat dan rahmah ini? Sholawat dan rahmat artinya menurut Said bin Jubair radhiyallahu anhu yaitu aman dari siksa Allah. Aman dari siksa Allah. Kira-kira dengan target tujuan hidup kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin dunia sukses, akhirat bahagia, tidak tersentuh api neraka. Dengan yang barusan kita lihat tadi, orang yang sabar itu dapat pembebasan dari api neraka. Klop boten kira-kira. Klop boten. Klop. Iya kan? Aman dari siksa Allah. Bayangkan, ketika orang sakit, maka saat itu adalah proses pembebasan dari api neraka sedang berlangsung. Jadi gimana Bu? Kalau sakit, ingin cepat sembuh atau dinikmati dulu? Mungkin kita tidak menjadikan terus kemudian nggak mau sembuh atau nggak berobat, enggak. Tapi kita husnudzon pada Allah, tetap minum obat, tetap berikhtiar. Tapi andai belum sembuh, tidak menyalahkan Allah, tidak suudzon kepada Allah. Hadirin, lihat lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan yang dimaksud dua pahala sholawat dan rahmat tadi adalah dua pahala yang besar, kata beliau. Kemudian ditambahkan ada muhtadun, itu diberi tambahan berat timbangan amalnya. Sudah diberikan bebas dari neraka, timbangan amalnya diperberat. Hadirin, ingat tingginya derajat di akhirat, di surga itu tergantung amalnya. Kalau sudah jelas bebas dari api neraka, surganya nanti dulu, tingkatnya tergantung amalnya. Kalau biasa-biasa ya surga tipe 36. Biasa biasa. Tapi kalau amalnya top, wah surganya bisa tipe 72, 143, ada 143. Tipe istimewa. Nah, di sini kata Umar bin Khattab, orang yang bersabar dapat dua-duanya sekaligus. Dibebaskan dari neraka, timbangan amalnya diperberat. Nyambung, nyantol betul Bu Lia. Bisa dipahami? Nyantol ya. Artinya orang yang sakit itu dia dapat dua, pembebasan dari api neraka dan ditingkatkan derajat surganya. Sudah, kita punya 4 fadilah orang sakit. Apa yang pertama Bu? Saat sakit adalah saat dihapuskan dosa-dosa kita dan diangkat derajatnya. Yang kedua, saat sakit adalah saat dimana Allah ingin kita dekat dengannya. Yang ketiga, saat sakit adalah saat pintu-pintu doa, pintu ijabah doa sedang dibuka.
Yang ketiga, yang keempat, saat pahala besar disiapkan oleh Allah untuk kita. Maka hadirin, ketika kita dapat musibah sakit, yang benar banyak sambatnya apa syukurnya. Alhamdulillah, apa innalillah. Tadi kan sudah tahu, sakit itu saat dikurangi dosanya, saat Allah kangen sama kita, saat dimana pintu ijabah doa dibuka, saat pahala besar disiapkan. Berarti kalau sakit harusnya sambat apa syukur. Jadi nanti kalau sudah paham ilmunya bisa berubah Pak responnya. Mas sakit apa? Alhamdulillah untu loro. Alhamdulillah luar biasa itu. Wah, sama kok paham gini ilmunya luar biasa. Hadirin Allah. Nah, sekarang terakhir adalah bagaimana ikhtiar kita. Ini memang feedback kayaknya suaranya. Tapi yang belakang masih kedengaran dulu ya. Ini bagian akhir bisa. Sekarang adalah bagaimana ikhtiar kita? Apa masih perlu ikhtiar? Kalau tadi sakit adalah Allah menyimpan rahasia besar untuk kita, kebaikan-kebaikan buat kita, diampuni dosa, dekat dengan Allah, dijabah doanya, pahala besar, derajat akhirat naik, luar biasa besarnya itu. Nah, apakah berarti kita tidak perlu ikhtiar? Jawabannya tetap wajib ikhtiar. Hadirin, lihat ayatnya. Ketika kita menghadapi masalah, maka sebelum diserahkan Allah, maka jenengan harus berazam. Apa itu berazam? Ikhtiar maksimal. Ini ayatnya. Mau masuk. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin, surat Ali Imran ayat 159 rujukannya. Maka kalau kita sakit, jangan langsung tawakal. Gak berobat ayah Jarno, waras-waras jiwi ini. Ikhtiar dulu. Tidak punya duit, ikhtiar dulu, gitu kan? Jangan terus jaga apa? Jangan lebih lorok. Iya kan? Jadi ikhtiar dulu. Itulah kewajiban kita. Ikhtiar itu hadirin. Itu ternyata diberitahu oleh Nabi juga. Ini ketika ada seorang yang mengendari unta mau masuk. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa suatu hari seseorang dengan mengendarai unta miliknya mendatangi Rasulullah. Ia bilang, "Wahai Rasulullah, aku melepasnya dan aku bertawakal." Rasulullah menjawab, "Ikatlah untamu, tawakallah." Hadirin, ada orang bawa unta masuk ke masjid, untanya ditinggal sih. Kemudian tanya, "Gimana untamu?" "Sudah, aku lepas Nabi, aku tawakal pada Allah." Apa perintah Nabi? Ikat dulu baru tawakal. Jadi tidak boleh belong-belongan, ya kan? Tidak boleh datang ke masjid bawa motornya bagus lagi, ya kan? Kunci dulu. Tidak boleh bilang bisa tawakal. Tak mungkin lah maling masuk rumah Allah. Ada setan dasirun soalnya. Kunci dulu. Ini perintah Nabi. Maka ikhtiar itu di mana? Harus ikhtiar dulu. Perkara sembuh itu urusan Allah. Itu adalah haknya Allah. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Hadirin, yang terakhir, ikhtiar itu akar katanya itu dekat dengan khairata khayyara, yang terbaik. Yang terbaik. Ikhtiar itu milih yang paling baik. Gitu. Milih yang paling baik. Jadi tidak semua bisa dalam ikhtiar. Milih yang paling baik. Sambil contoh. Misalkan ada orang sakit,
jenengan sakit batuk, ada 3 obat di depannya. Ada pertama obat sakit gigi, yang kedua obat batuk, yang ketiga obat nyamuk. Yang mana yang diminum? Maka akal kita kalau dimaksud ikhtiar adalah pilih yang paling cocok dengan keluhan kita. Kalau sakit batuk ya obat batuk diambil gitu. Itulah ikhtiar. Maka orang yang berikhtiar adalah orang yang memilih usahanya sesuai dengan akal manusianya, sesuai dengan kaidah-kaidah manusiawinya, kemudian diserahkan kepada Allah. Akhirnya gimana Bu? Kita pilih mana? Kalau sakit, ingin cepat sembuh atau dinikmati? Sembuh ya. Nah, istiqomah terus sembuh ya. Tapi jangan lupa ketika kita berikhtiar, jangan menyalahkan Allah ketika masih ada ditundanya kesembuhan kita. Bersabarlah, karena sabar itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Karena ternyata yang Allah inginkan bukan cepat sembuhnya, tapi adalah segera bertobat kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada musibah apapun, maka berhusnudonlah kepada Allah. Sungguhnya Allah mendatangkan musibah bukan karena benci sama kita, tapi justru Allah ingin menghapuskan dosa kita. Yang kedua, justru Allah ingin menampakkan sayangnya sama kita. Yang ketiga, justru Allah ingin membuka pintu doa diijabah untuk kita. Yang keempat, Allah justru ingin memulai proses pembebasan kita dari neraka. Maka bersabarlah. Semoga kajian kita hari ini bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.